Kakak, kenangan pahit itu tidak bisa dilupakan. Setiap mau melupakan tiba-tiba teringat lagi. Oke, ini komentar tentang perjuangan para istri yang berusaha kembali rujuk sama suaminya setelah suaminya ketahuan selingkuh ya. Siapa yang mengalami perjuangan ini? Hampir semua istri ya. Hampir semua istri mengalami perjuangan ini. Yes, jadi sembuh dari luka akibat perselingkuhan suami yang lalu kita memutuskan untuk kembali menjalankan rumah tangga ini, kembali rujuk gitu ya. Ini memang salah satu perjuangan paling beratnya ini ya, untuk bisa, apalagi kalau sampai taraf ketahuannya itu udah sampai kita tuh ngebaca chat-chatnya, bahkan ngelihat foto-foto dan video-videonya. Bahkan terparah kalau sampai ada foto-foto dan video-video tidak senonoh yang kita sempat lihat. Masya Allah, itu akan jadi ujian, tantangan yang berat banget untuk bisa move on, untuk bisa kita lupain kalau udah sampai ngelihat detail, apalagi bentuknya foto dan video yang tidak senonoh. Itu memang udah yang paling berat. Makanya kalau Mimi saran ya, kalau Mimi ini hanya saran aja ya, meskipun kalau kita tahu mungkin itu lebih baik, jadi kita akan punya persiapan yang lebih matang gitu ya untuk kehidupan kita di masa depan sama anak-anak. Kita jadi tahu hal-hal apa yang perlu kita persiapkan, hal-hal apa yang perlu kita putuskan, hal-hal apa yang perlu kita ambil. Mungkin juga bagaimana sikap kita ke suami, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dirubah. Jelas suami berselingkuh ini memang sebaiknya kita ya sama-sama ketahui gitu ya. Nggak cuman supaya kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan antara kita dan suami yang selama ini kita lakukan. Yang terpenting juga mungkin mencegah terjadinya penyakit seksual menular yang resikonya cukup tinggi dibawa sama suami kita. Sebenarnya itu kan. Nah, tapi menurut Mimi, kalau kita udah di fase yang tahu nih suami kita selingkuh, sebisa mungkin kekepoan kita gitu ya, kegregetan kita, kepenasarannya kita, ke emosi kita yang bawaannya biar puas, gue harus tahu semuanya, gue harus cari tahu siapa dia, tinggal di mana, mereka udah ngapain aja. Ini kalau bisa emosi yang ke arah situnya mendingan kita kurang-kurangin, kita kontrol. Karena serius, once kita tiba-tiba menemukan bukti-bukti yang lebih parah daripada informasi bahwa suami kita berselingkuh dan dia mengakui, ini recovery-nya bakalan jauh lebih berat gitu ya. Seperti yang kayak Mbak Ida bilang ini ya, setiap mau ngelupain tiba-tiba inget lagi. Kita akan selalu nyambung-nyambungin nanti ya. Apalagi kalau misalnya kita udah ngeliat chat, udah tahu tanggal berapa, kejadiannya hari apa, jam berapa, itu akan kita sambung-sambungin sama kondisi kita dan suami di saat itu. Apalagi kalau misalnya udah berhubungan dengan, oh waktu itu pas anak sakit, waktu itu pas gua sakit, ternyata dia tetap bla 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 bla. Wah, kalau udah yang begini tuh udah makin jelimet ya. Proses recovery, proses pulihin dirinya tuh udah makin berat. Makanya Mimi hanya saran, kalau emang kita udah dapet nih informasi suami selingkuh dan terus kita udah memutuskan memang, oke, gue belum mau ceraiin gitu ya, gue masih belum bisa bercerai, jadi gue mau mencoba rujuk dan memperbaiki. Kalau bisa, udah case close, tutup buku. Kita jangan cari-cari atau ulik-ulik bukti-bukti lain, karena itu sebenarnya menurut Mimi hanya akan merusak mental kita aja, akan menciptakan luka yang lebih dalam lagi dibanding yang udah ada. Dengan mengetahui informasi bahwa suami selingkuh aja tuh lukanya udah dalam banget ya. Apalagi kalau sampai kita tahu secara detail gitu loh kejadiannya seperti apa, ada hubungannya nggak sama waktu itu dia melalaikan kita, ngebodoh amatin kita, nyuekin kita, bahkan udah sampai ngelihat yang tadi Mimi bilang itu udah makin berat gitu. Makanya stop, kita case close. Kalau kita kebetulan udah tahu suami berselingkuh, kita case close sampai situ dan kita fokus sama, oke, abis ini kita mau ngapain, apa yang harus kita lakukan. Prosesnya nggak akan mudah. Beberapa teman-teman kita butuh waktu berbulan-bulan untuk akhirnya bisa ngelewatin fase yang ini, untuk akhirnya bisa bener-bener pulih banget dan merasakan kebahagiaan lagi, bahkan lebih mencintai dan menyayangi diri kita sendiri sehingga rumah tangga kita lebih bahagia. Itu prosesnya panjang, berbulan-bulan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi di fase kayak begini ya, selalu gagal melupakan, bahkan tiba-tiba keinget lagi, sehingga tiba-tiba ribut lagi, tiba-tiba marah lagi. Jangan merasa tidak normal, jangan merasa kayak orang sakit jiwa, karena enggak ya, teman-teman enggak sakit jiwa, teman-teman normal. Istri manapun yang ada di fase atau menghadapi ujian suami selingkuh, bahkan tahu secara detailnya seperti apa perselingkuhannya, itu memang akan mengalami fase grieving kayak begini ya, menurut Mimi ya. Pertanyaannya, bisa sembuh nggak Mi? Aku bisa nggak sih Mi ngelewatin ini? Bisa nggak sih aku balik lagi Mi kayak dulu, hidup normal lagi, bahagia lagi, nggak kayak Mi begini Mi? Ya Allah, aku bangun tidur itu rasanya please ini cuman mimpi.
makan aja nggak bisa, bangun dari tempat tidur aja nggak bisa, lemes, tiduran aja tiap hari. Bisa nggak sih Mi aku ngelewatin fase ini? Bisa, jawabannya bisa. Teman-teman kita udah banyak yang bisa kalau kita mau memilih untuk melewati fase ini dengan cara-cara yang benar. Kalau kita mau fokus ke diri kita untuk pulih, bahagia, dan bisa menyayangi diri kita lagi, self love. Kalau kita bener-bener mau fokus ke situ, insya Allah bisa banget. Kita akan bisa lagi hidup seperti biasa, kembali normal. Pikiran kita nggak terus-terusan diganggu dengan gambaran-gambaran bagaimana suami berselingkuh. Pikiran kita bisa bersih dari ingatan-ingatan tentang apa yang suami perbuat, apa yang suami lakukan, kebohongan-kebohongan dan ketegaan-ketegaannya ke kita. Bisa banget. Bahkan kita bisa kembali lagi merasakan bahagia. Kita bahkan bisa, mungkin ya, kita bahkan bisa kembali respect sama suami. Bisa kembali menghargai perbuatan-perbuatan baiknya, bahkan perbuatan yang kecil sekalipun. Sehingga mungkin dari sikap kita seperti itu menginduksi atau nularin suami untuk juga jadi mau berusaha berubah menjadi suami yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik. Padahal awalnya tujuannya cuma biar kita pulih dan bahagia. Ternyata ikhtiar kita, perubahan-perubahan baik dari dalam diri kita, insya Allah bisa menginduksi atau nularin suami. Itu ya, selama teman-teman emang beneran fokusnya cuma satu, aku ingin pulih dan bahagia. Kalau fokusnya benar, cuman mau ini, dan cara-cara yang dijalankannya benar, tahu caranya gimana, tahu apa-apa saja yang harus aku lakukan biar aku bisa pulih dan bahagia, insya Allah kepulihan yang lebih cepat, bahagianya tuh bisa tak terbendung, bisa membuncah-buncah, yang bahkan mungkin kemungkinan kita lebih bahagia dibanding sebelumnya itu bisa banget kita dapetin kalau kita udah tahu gimana sih cara pulih dan bahagia yang benar. Udah banyak teman-teman kita yang ikutan sharing langsung sama Mimi one on one, ngejalanin sesi untuk bisa pulih dan bahagia lagi. Kontakkan langsung sama Mimi, baik itu lewat telepon atau mungkin video call atau mungkin ketemu langsung. Dan yang alhamdulillah Mimi happy banget yang berhasil gitu ya. Berhasil ini dua ya, berhasil antara bisa kembali rujuk dan bahagia, atau akhirnya berani memutuskan untuk no, aku gak pantas diginiin, aku siap untuk berpisah dengannya. Dua ini. Gimana supaya kita bisa mencapai keputusan solid untuk antara yang dua ini, yang tanpa merugikan diri kita, tanpa merugikan anak-anak terutama, dan pastinya dijalankannya tanpa harus merasa berdarah-darah. Banyak banget sahabat-sahabat kita yang akhirnya udah berhasil menguasai dirinya sendiri dengan fokus pulih dan bahagia dulu dirinya, dan akhirnya menemukan jawaban untuk terbaik dari rujuk yang membahagiakan itu gimana. Makanya buat teman-teman yang mungkin lagi butuh teman curhat, lagi butuh banget teman sharing, Mimi aku mau sharing sama Mimi, pengen tanya, pengen cerita ini itu, pingin bisa pulih, pingin bisa bahagia, insya Allah ya ketemu sama Mimi di sesi sharing one on one. Silahkan teman-teman hubungin tim Mimi, klik link di bio untuk bisa janjian jadwalinnya kapan. Teman-teman semangat ya, yang lagi ada di fase yang ini nih terutama ya. Mimi mau colek teman-teman semua, mudah-mudahan gak kelamaan ada di fase ini, biar bangun tidurnya bisa langsung senyum, ngesap dada sambil bilang alhamdulillah, senang banget dikasih kesempatan sehari lagi bernafas lagi hari ini gitu ya. Nggak terus-terusan bangun tidurnya ngerasa ya Allah boleh nggak sih ini cuman mimpi. Yuk kita keluar dari fase yang itu ya, insya Allah. Kalau teman-teman semangat dan fokus bisa. Semangat teman-teman Mimi, I love you.